Bab 103. Aliran beku pedang yang terkenal. Di luar gedung manusia besi, sekelompok orang menatap Carson Chen dengan ekspresi terkejut. Barusan, Carson Chen berhasil melewati gedung manusia besi dan menempati peringkat ke-21. Meskipun dia tidak masuk dalam 10 besar untuk mendapatkan hadiah, hal itu sudah cukup membuat semua orang yang hadir mengingat namanya. Carson Chen. Perlu diketahui bahwa ada banyak orang yang meragukan kemampuan Carson Chen untuk melewati gedung manusia besi. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa dia tidak akan bisa melewatinya. Namun, Carson Chen berhasil melewatinya dan bahkan mendapatkan posisi ke-21. Total 20 orang di depannya adalah seorang ketua atau murid-murid di alam energi darah tingkat ke-9 yang berasal dari berbagai aula. Mereka benar-benar menunjukkan kekuatan mereka yang tangguh. Bahkan seseorang seperti Chelsea Chen pun hanya berada di peringkat ke-25. Aku akan menarik kembali kata-kataku. Aku yakin tahun depan anak ini pasti akan bisa melewati gedung manusia perunggu. Seorang murid dari aula seni langit berkata dengan penuh kekaguman. Wajah pengurus itu juga penuh dengan keterkejutan. Pencapaian Carson Chen benar-benar di luar dugaan. Pada akhirnya, dalam waktu yang sudah ditentukan, ada lebih dari 90 orang yang berhasil melewati gedung manusia besi. Leo Bai dan Tommy Bai juga berhasil melewatinya, tetapi mereka agak tertinggal. Gedung manusia besi mirip dengan gedung manusia kayu dalam hal struktur. Namun, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Di dalamnya juga terdapat manusia besi yang jauh lebih cepat dan kuat. Bahkan, seorang petarung alam energi darah tingkat ke-8 pun akan terluka parah jika terkena serangan mereka. Selain menggunakan kekuatan penuh dari pedang cahaya langit dan bayangan awan, Carson Chen juga menggunakan teknik darah angkara miliknya. Namun, dia hanya berhasil mendapatkan posisi ke-21 dan jauh dari 10 besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tingkat kultivasinya adalah titik lemahnya. Jika dia berada di alam energi darah tingkat ke-8, kekuatannya pasti akan lebih besar dan kecepatannya akan lebih dahsyat. Hal itu juga bisa memungkinkannya untuk bersaing di 10 besar. Dia merasa agak kecewa karena tidak berhasil mendapatkan posisi 10 besar di gedung manusia besi. Namun, mendapatkan posisi pertama di gedung manusia kayu juga patut untuk dirayakan. Setelah itu, pertandingan melewati gedung manusia perunggu dimulai. Pesertanya adalah murid-murid peringkat 10 besar di pertandingan gedung manusia besi. Namun, pada akhirnya hanya ada satu orang yang berhasil melewati gedung manusia perunggu. Orang itu adalah Javier Su yang merupakan ketua aula seni pedang. Sementara itu, Dicky Bai, Andy Zhan, dan yang lainnya gagal dalam pertandingan tersebut. Di lantai 3 gedung seni pedang, mata Carson Chen memindai sekeliling dan mengamati dengan saksama. Di lantai ini terdapat teknik dan seni bela diri tingkat manusia kualitas atas. Saat ini aku tidak membutuhkan teknik pedang. Meskipun teknik langkah angin milikku sudah mencapai tingkat unik, tapi pada akhirnya teknik tersebut menjadi terbatas karena tingkat kultivasiku. Jadi, aku akan memilih teknik gerakan tubuh atau teknik langkah kaki tingkat manusia kualitas atas saja. Di rak buku yang menampilkan teknik gerakan tubuh dan teknik langkah kaki, Carson Chen memeriksanya dengan cermat. Setiap teknik memiliki efek yang berbeda-beda. Misalnya, teknik langkah awan cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Sementara teknik langkah tanah menekankan pada kekuatan ledakan yang cepat. Ada yang cocok untuk perjalanan, ada juga yang cocok untuk pertempuran. Tidak mungkin mendapatkan yang terbaik dari kedua teknik tersebut. Setelah pertimbangan yang cermat, Carson Chen akhirnya memilih teknik gerakan tubuh yang disebut teknik membelah bayangan. Ketika dikembangkan hingga tingkat awal, teknik tersebut bisa menciptakan ilusi untuk membingungkan musuh-musuhnya. Ketika mencapai tingkat rendah, ilusi tersebut perlahan-lahan akan menjadi makin nyata. Ketika mencapai tingkat tinggi, ilusi tersebut tidak bisa dibedakan lagi dengan orang sungguhan. Sementara untuk tingkat sempurna, hanya ketika Carson Chen mencapai tingkat unik, dia akan mengetahui fungsi sejati dari teknik tersebut.
Jelas sekali bahwa teknik gerakan tubuh ini sangat cocok untuk pertarungan. Sampai batas tertentu, teknik ini juga cocok untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah itu, Carson Chen pergi menuju Gedung 1000 Pedang. Hadiah bagi pemenang pertama di pertandingan Gedung Manusia Kayu adalah 300.000 uang giok putih yang setara dengan 3 tiket uang ungu. Carson Chen sudah menerimanya dan dia juga sudah mendapatkan 5 pil darah merah. Yang tersisa adalah teknik atau seni bela diri tingkat manusia kualitas atas yang sudah dia pilih. Terakhir, dia juga akan mendapatkan senjata tingkat besi langka. Carson Chen berlatih seni pedang. Jadi, tentu saja dia akan memilih pedang tingkat besi langka. Setelah menjelaskan niatnya dan memeriksa identitasnya, pengurus Gedung 1000 Pedang membawa Carson Chen ke lantai 3 untuk menentukan pilihannya. Lantai pertama Gedung 1000 Pedang berisi pedang besi halus. Sementara untuk lantai kedua diisi dengan pedang besi langka dan lantai ketiga berisi pedang besi langka. Setelah sampai di lantai ketiga, Carson Chen segera melihat sekeliling dengan saksama dan menemukan ada 17 pedang besi langka ditempatkan di rak pedang yang berbeda. Ada yang diletakkan secara mendatar, ada juga yang diletakkan dengan posisi tegak. Setiap pedang besi langka memiliki penampilan yang berbeda. Dengan tingkat kemahiran teknik pedang yang dimiliki Carson Chen saat ini, penampilan pedang sudah tidak terlalu mengganggunya sama sekali meskipun masih tetap ada. Misalnya, beberapa pedang dibuat dengan sangat panjang dan membutuhkan kedua tangan untuk menggunakannya dengan baik. Jelas sekali bahwa pedang seperti itu tidak cocok dengannya karena Carson Chen harus mengubah kebiasaan mengayunkan pedangnya. Bahkan, dia juga harus belajar lagi tentang teknik pedang yang lebih sesuai. Kemudian, pedang yang terlalu pendek juga tidak sesuai dengannya. Pedang yang pendek akan membuat Carson Chen merasa canggung dan susah untuk menggunakannya. Ada juga beberapa pedang yang terlalu ringan, sehingga dia kesulitan untuk mengeluarkan kekuatannya dengan penuh. Beberapa pedang juga ada yang terlalu berat dan akan memengaruhi kemampuannya untuk menampilkan kekuatannya secara penuh. Singkatnya, pedang dengan gaya yang berbeda memiliki kegunaan yang berbeda juga. Beberapa memang terlihat mirip, sementara yang lain sangat berbeda. Jadi, orang-orang tidak bisa menilai pedang dengan sama rata. Selain itu, beberapa teknik pedang juga membutuhkan pemilihan jenis pedang yang tepat agar teknik tersebut bisa digunakan dengan maksimal. Carson Chen sangat sabar. Dia memilih pedangnya dengan perlahan sambil mengamatinya dengan hati-hati. Pada akhirnya, ada 3 pedang yang memenuhi kriterianya. Carson Chen mengeluarkannya satu demi satu pedang tersebut dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia mencoba mengayunkannya dan merasakan pedang mana yang paling cocok untuknya. Akhirnya, dia membuat sebuah pilihan. Pilihan itu jatuh kepada sebilah pedang dengan sarung pedang berwarna perak. Pedang itu dibuat dari sepotong besi langka. Di atasnya dihiasi dengan lapisan emas dan batu permata. Sarung pedangnya juga diukir dengan rumit dan dihiasi dengan permata juga. Ketika pedang itu ditarik keluar, terdengar suara dengungan lirih terpancar dari pedang tersebut. Cahaya pedang dari pedang tersebut juga sangat terang dan terlihat seperti sinar rembulan. Pedang itu memancarkan aura yang membuat semua orang langsung menggigil ketakutan. Penampilan keseluruhan pedang itu memberikan kesan yang sederhana, tetapi sangat misterius dan unik. Pedang itu menyerupai pedang kuno yang penuh pesona. Makin lama seseorang melihatnya, makin memikat pula pedang tersebut. Panjang keseluruhan pedang ini dengan sarungnya adalah 91 cm. Sementara jika tanpa sarungnya, panjangnya sekitar 89 cm. Bilahnya memiliki panjang 70 cm dengan lebar maksimum 3,3 cm dan lebar minimum 2,6 cm. Ketebalannya 0,6 cm dan cukup tipis, tetapi sangat kuat. Pedang ini tidak memiliki garis tengah dan terlihat jernih seperti cermin. Sementara untuk pegangan pedangnya memiliki panjang 19 cm. Pedang ini lebih berat dan lebih panjang daripada pedang besi langka sebelumnya, namun lebih tipis dan lebih fleksibel, sehingga lebih mudah digunakan dengan lincah. Penglihatanmu sangat bagus, pengurus itu berkata sambil tersenyum.
Apa maksudmu? Carson Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa kamu pernah mendengar tentang pedang tingkat tiada taraf? Sang pengurus mengajukan pertanyaan sambil senyum. Pernah. Carson Chen menjawab sambil mengangguk. Apa kamu tahu ada berapa banyak pedang tingkat tiada taraf? Sang pengurus bertanya lagi, sementara Carson Chen menggelengkan kepalanya. Sejauh yang kami tahu, ada 9 pedang tingkat tiada taraf di dunia ini dan masing-masing dari pedang itu memiliki nama sendiri. Sang pengurus berbicara dengan percaya diri. Pedang yang digunakan oleh Master Teknik Pedang Awan Ilahi adalah salah satu dari pedang tingkat tiada taraf yang dikenal sebagai pedang Damaskus. Pedang Damaskus. Raut wajah Carson Chen penuh dengan kekaguman. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang yang ada di tangannya ini adalah salah satu pedang tingkat tiada taraf dari teknik pedang awan ilahi. Hanya ada 9 pedang tingkat tiada taraf di dunia ini dan ada banyak orang yang menginginkannya. Tapi, mereka tidak bisa mendapatkannya. Jadi, beberapa orang membuat pedang replika dengan penampilan yang sama. Sang pengurus menjelaskan sambil tersenyum. Pedang replika itu biasanya dijual dengan harga yang mahal daripada pedang dengan kelas yang sama. Pedang yang kamu pilih adalah pedang replika dari pedang Atirodra. Pedang Atirodra. Carson Chen bergumam dengan pelan. Pandangannya kembali tertuju pada pedang yang ada di tangannya. Entah mengapa, dia makin terpikat dan menyukai pedang itu setelah melihatnya beberapa kali. Manusia memang makhluk yang aneh. Ketika mereka memberikan makna yang berbeda pada sesuatu, mereka akan langsung merasakan perasaan yang berbeda seketika itu juga. Ada banyak orang yang memperhatikan pedang ini, kata sang pengurus sambil tersenyum. Tapi, mereka tidak punya cukup uang giok untuk membelinya. Carson Chen meninggalkan gedung 1000 pedang dengan hati penuh sukacita sambil membawa pedang replika dari pedang Atirodra di tangannya. Kemudian, dia kembali ke pavilion 88. Lalu, Carson Chen terjebak dalam dilema. Saat ini, dia memiliki 1,6 juta uang giok dan masih kurang 200.000 untuk membeli teratai darah 7 daun. Jadi, mana yang harus dia jual? Esensi giok darah atau pedang Atirodra ini? Giok darah dalam memiliki manfaat yang sangat besar untuk proses kultivasi Carson Chen. Sementara pedang Atirodra tidak hanya bisa meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memiliki makna penting yang tidak bisa Carson Chen lepaskan. Mana yang harus dia pilih? Aku masih butuh 200.000 uang giok putih. Carson Chen berkata sambil tersenyum getir. Dia tidak terlalu membutuhkan pil darah merah yang memiliki esensi giok darah. Jadi, dia bisa menjualnya. Namun, pil darah merah itu hanya akan menghasilkan 20.000 uang giok putih saja. Selisihnya masih sangat besar dari 200.000. Satu uang giok putih saja sudah cukup membuat pusing para petarung. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Siapa itu? Carson Chen segera menoleh ke arah pintu dan bereaksi dengan cepat. Apa Carson Chen ada di sini? Suara seseorang yang tidak dikenal terdengar dari luar pintu. Aku Walter Wei, tolong buka pintunya. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Murid yang mengenakan seragam aula Senin Tanah dan usianya sekitar 22 tahun. Kesan pertama yang dia dapatkan dari Walter Wei adalah matanya yang seperti bulan sabit dan seolah-olah dia selalu tersenyum. Carson Chen agak terkesan dengan orang ini. Sepertinya dia adalah salah satu orang yang berhasil melewati gedung manusia besi sebelumnya. Apa yang kakak senior inginkan? Carson Chen bertanya dan menyadari bahwa tatapan Walter Wei jatuh pada pedang di tangannya. Seketika itu juga, dia langsung mengingat kata-kata pengurus gedung 1000 pedang. Aku sudah mengincar pedang besi langka di gedung 1000 pedang ini sejak lama. Aku suka semua aspek dalam pedang tersebut. Jadi, aku mengumpulkan uang giok untuk membelinya. Sekarang, uang giokku sudah cukup untuk membelinya. Tapi, aku tidak menyangka kalau pedang itu sudah dibeli olehmu. Walter Wei berkata dengan wajah tersenyum, aku sangat menyukai pedang ini. Jadi, aku harap kamu bisa melepaskannya dan memberikannya kepadaku. Carson Chen langsung tersenyum getir di dalam hatinya. Apakah orang ini membantunya membuat keputusan?
Pilihan antara menjual esensi giok darah atau menjual pedang replika dari pedang Atirodra, apakah dia akan membuat pilihan itu sekarang? Berapa banyak yang bisa Kak Walter Wei tawarkan untuk pedang ini? Carson Chen menarik napas dalam-dalam dan kilatan tekad melintas di benaknya. Dia akan menjual pedang itu. Untuk saat ini, dia akan mengumpulkan uang giok dulu untuk membeli teratai darah 7 daun dan menyembuhkan ayahnya. Di masa depan, dia masih memiliki kesempatan untuk membeli replika pedang tingkat tiada taraf itu lagi. Bahkan, ketika kekuatannya sudah meningkat, dia bisa mendapatkan pedang tingkat tiada taraf yang asli. Pedang itu baru saja menjadi miliknya dan sayang sekali dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Namun, sekarang dia sudah harus memberikannya kepada orang lain. Sudah pasti ada rasa enggan di hatinya. Aku akan membayarmu 200.000 uang giok putih, kata Walter Wei. Bagaimanapun, pedang ini adalah pedang kelas besi langka. Harganya sepertinya sekitar itu. Tawaran Kak Walter Wei terlalu murah, kata Carson Chen sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah memutuskan untuk menjual pedang tersebut, dia tetap ingin mendapatkan harga yang lebih mahal. Bagaimanapun, tidak hanya ayahnya saja yang membutuhkannya, tetapi dia juga membutuhkannya untuk melakukan kultivasi. Di antara pedang tingkat besi langka lainnya, pedang ini dianggap sebagai pedang yang terbaik. Harganya bisa mencapai 300.000 uang giok putih. Di dalam gedung 1000 pedang, pedang itu memang dijual dengan harga 200.000 uang giok putih. Namun, harga tersebut adalah harga istimewa yang diberikan Akademi Seni Bela Diri kepada para muridnya. Bagaimanapun, pedang ini adalah replika dari pedang Atirodra yang merupakan pedang tingkat tiada taraf. Selain itu, pedang tersebut memiliki makna yang berbeda dan harganya harusnya jauh lebih tinggi. Sepertinya terlalu murah jika dijual dengan harga 200.000 uang giok putih. Sepertinya kamu juga mengetahui nilai dari pedang ini. Walter Wei sepertinya sudah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Bagaimana kalau 250.000 uang giok putih? Itu adalah harga tertinggi yang bisa aku tawarkan. 250.000. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas dalam pikirannya. Jika pedang ini dijual di luar, harganya pasti akan lebih dari 250.000. Dia menatap Walter Wei dan berkata, "Maaf, Kak Walter Wei. Saat ini aku sudah memutuskan untuk tidak menjual pedang ini dulu." Baiklah. Kalau kamu mau menjualnya, tolong jual saja padaku. Kita bisa menegosiasikan harganya. Walter Wei terdiam sejenak, namun, dia tidak bersikeras dan malah berbicara dengan sopan. Bersambung. Bab 104 Teratai Darah 7 Daun. Di dataran Benma, saat angin berembus di antara rerumputan, Carson Chen bergerak dengan cepat seolah-olah sedang menunggangi angin. Di tangannya terdapat 1,6 juta tiket uang. Selain itu, dia juga membawa tumpukan pil di tasnya dan memegang pedang replika dari pedang Atirodra. Dia bergegas dengan sangat cepat menuju ke kota Fenghu. Karena dia harus melewati tempat-tempat berbahaya seperti Gunung Blackbee dan Sungai Iblis di sepanjang jalan, tidak cocok baginya untuk menunggang kuda. Jadi, dia harus mengandalkan kakinya sendiri. Untungnya, dia sudah menguasai inti dari teknik langkah angin. Jadi, Carson Chen bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia melewati dataran Benma. Kemudian, dia juga harus menyeberangi Sungai Iblis lagi. Namun, sungai itu bahkan jauh lebih mudah untuk diseberangi. Monster-monster di sungai itu tidak menimbulkan ancaman yang berarti lagi bagi Carson Chen. Kemudian, dia menyeberangi Gunung Blackbee dan kembali ke kota Fenghu. Dia sampai di kota itu pada malam hari berikutnya. Ada aturan di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory bahwa para murid-murid tidak diizinkan meninggalkan akademi tanpa izin, kecuali untuk menjalankan misi. Mereka harus meminta izin cuti terlebih dahulu dan durasi maksimalnya adalah 1 bulan. Dalam keadaan normal, tidak akan ada murid yang mengambil cuti karena waktu sangatlah berharga bagi mereka. Bahkan, cuti 1 hari saja bisa akan mengakibatkan kerugian yang besar di masa depan.
Carson Chen sudah meminta cuti kepada Dicky Bai selama 1 bulan penuh. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan waktu selama itu untuk bisa kembali ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Namun, dia hanya ingin melakukan tindakan pencegahan. Awalnya, Carson Chen mengira bahwa Dicky Bai akan mempersulitnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa semuanya berjalan dengan sangat lancar. Matahari terbenam di kota Fengwu. Suasana di sekitar menjadi sangat tenang. Carson Chen langsung pergi ke paviliun penyanggah langit. Tuan Muda Chen, pengurus yang bertemu dengan Carson Chen terakhir kali masih mengenalinya. Dia menunjukkan sikap hormat yang besar. Apa pengurus Kian ada di sini? Tanya Carson Chen. Ya, tunggu sebentar, Tuan Muda Chen, jawab pelayan itu dengan cepat. Tuan Muda Chen, lama tidak bertemu. Teddy Kian berjalan mendekat dengan wajah tersenyum. Dia terlihat sangat gemuk dan secercah cahaya melintas melalui matanya yang sipit. Ketika Teddy Kian melihat bahwa kultivasi Carson Chen sudah mencapai alam energi darah tingkat ke-7, dia merasa sangat terkejut. Pengurus Kian, mari kita langsung ke intinya saja. Menurutmu, berapa harga pedang ini? Carson Chen bertanya secara langsung dan menyerahkan pedang di tangannya. Teddy Kian menerimanya dan mengeluarkan pedang Yu dari sakunya. Jejak embun beku terlihat meluncur di atasnya dan membuat pedang itu mengeluarkan aura dingin. Seketika itu juga, sekujur tubuh Teddy Kian langsung menggigil. Pedang yang bagus, Teddy Kian berseru, ini adalah pedang besi langka terbaik. Ini bisa dijual dengan harga 300.000 uang giok putih. Harganya harusnya lebih dari itu. Pedang ini adalah replika dari pedang Atirodra yang terkenal itu, kata Carson Chen. Replika pedang Atirodra. Teddy Kian terlihat sangat terkejut. Setelah diperiksa dengan saksama, dia tahu bahwa Carson Chen tidak sedang berbohong. Kalau begitu, harganya memang akan lebih tinggi. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang menyukai pedang ini, kamu bisa menjualnya dengan harga 400.000 uang giok putih. Tuan Muda Chen, apa kamu ingin menjualnya? Paviliun penyanggah langit bisa membelinya dengan harga 350.000 uang giok putih. Jangan terburu-buru, aku ingin teratai darah 7 daun. Kapan aku bisa mendapatkannya? Carson Chen mengambil kembali pedangnya dan mengubah topik pembicaraan. Teratai darah 7 daun. Teddy Kian langsung tercengang saat mendengar kata-kata itu. Terakhir kali, pengurus Kian bilang kalau teratai darah 7 daun bernilai 2 juta uang giok putih. Aku punya order binding yang bisa memberikan diskon 10%, jadi harganya bisa turun jadi 1,8 juta uang giok putih, kata Carson Chen sambil mengeluarkan order binding dan tiket uang senilai 1,6 juta. Kemudian, dia mengayunkan replika pedang Atirodra di tangannya. Pengurus Kian menawarkan 350.000 uang giok putih untuk pedang ini, kan? Kalau begitu, uang giok itu cukup untuk menutupi kekurangannya. Tuan Muda Chen memang sangat luar biasa. Mata Teddy Kian berkedut dan kilatan cahaya melintas di matanya yang sipit. Dia tersenyum dan berkata, aku akan meminta seseorang dari paviliun penyanggah langit di kota utama Martial Super untuk mengirimkan teratai darah 7 daun sesegera mungkin. Paling tidak teratai darah 7 daun itu akan sampai dalam waktu 3 hari. 3 hari, baiklah. Aku akan kembali lagi dalam waktu 3 hari. Carson Chen berkata sambil mengangguk. Sampai jumpa 3 hari lagi. Hati-hati. Teddy Kian mengantar Carson Chen keluar. Namun, dia merasa agak menyesal di dalam hatinya. Kecepatan kultivasi Carson Chen sangat luar biasa dan anak itu menunjukkan potensi yang besar. Dia sadar bahwa dirinya sudah meremehkan anak itu dan persyaratan yang dia tawarkan tidak memuaskannya. Sekarang, mungkin lebih sulit untuk merekrutnya kembali. Teddy Kian memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia bisa saja menawarkan persyaratan yang lebih mudah, tetapi dia juga harus mengambil risiko yang lebih besar. Namun, dia hanyalah seorang pengurus cabang di kota Fengwu dan tidak memiliki banyak wewenang. Moto hidupnya adalah mencari stabilitas dan dia tidak memiliki tekad untuk mempertaruhkan segalanya. Sebaiknya aku kembali dulu ke aula keluarga dan menyelidiki tentang sekte gerimis. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri.
Pada hari itu, ketika dia dikejar oleh dua pria berpakaian hitam dan berlindung di Gunung Blackbee, dia berhasil selamat dengan kemampuannya sendiri dan juga dengan sedikit faktor keberuntungannya. Jika dipertimbangkan dari segala aspek, dalang dibaliknya kemungkinan besar adalah pemimpin Sekte Gerimis. Jadi, Carson Chen harus menyelesaikan masalah itu. Namun, Sekte Gerimis sudah bertahan di kota Fengwu selama lebih dari 1 dekade, jadi, dia pasti akan mengalami kesulitan dalam menghadapi mereka. Jika dia bersikap gegabah dan masuk ke sarang sekte tersebut hanya dengan sebilah pedangnya, itu sama saja dia sedang mencari mati. Meskipun pemimpin geng dari Sekte Gerimis takut terhadap identitas Carson Chen sebagai anggota keluarga Chen dan tidak berani bertindak secara langsung, mereka pasti akan meningkatkan kewaspadaan dan bersiap-siap. Jadi, sudah pasti akan sulit untuk menghadapi mereka. Jika dia menyelidiki secara diam-diam, dia tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi lawannya. Selain itu, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih mudah. Ketika Carson Chen masuk ke aula keluarga, semua orang langsung memperhatikannya. Carson Chen pergi ke area inti terlebih dahulu, di mana tetua Alexandra berada. Carson Chen, kenapa kamu kembali? Tetua Alexandra terkejut saat melihat kedatangan Carson Chen. Saya ada urusan yang harus saya selesaikan. Jadi, saya mengambil cuti dan kembali ke sini, jawab Carson Chen setelah membungkuk. Apa tingkat kultivasimu sudah mencapai alam energi darah tingkat ke-7? Tetua Alexandra yang merupakan seorang petarung di alam pelatihan kekuatan bisa melihat dengan sekilas tingkat kultivasi Carson Chen. Namun, nada suaranya terdengar ragu karena pada awalnya tingkat kultivasi Carson Chen hanya berada di alam energi darah tingkat ke-5. Mengingat bahwa belum genap 2 bulan sejak dia pergi, kemajuan ini tentu saja sangat menakjubkan. Carson Chen menganggukkan kepalanya dan membenarkan pertanyaan Tetua Alexandra. Bagus, bagus. Tetua Alexandra tertawa terbahak-bahak. Keputusanmu untuk masuk ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory memang tepat. Kemudian, Tetua Alexandra menanyakan situasi Carson Chen di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory dan situasi para murid lainnya. Dalam kesempatan itu, Carson Chen memanfaatkannya untuk mengajukan pertanyaannya sendiri mengenai Sekte Gerimis. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang sekte itu? Tetua Alexandra tampak heran. Kemudian, dahinya berkerut dan raut wajahnya menunjukkan aura yang menakutkan. Apa Sekte Gerimis sudah mengganggumu? Saat melihat reaksi Tetua Alexandra, Carson Chen menceritakan apa yang terjadi padanya saat meninggalkan kota Fengyu hari itu dan tentang spekulasinya. Apa? Tetua Alexandra langsung marah dan aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kursi tempatnya duduk bahkan langsung hancur. Pada pertarungan pahlawan hari itu, seseorang dari Sekte Gerimis memang sengaja mengincarmu. Tapi, mereka sudah dihukum. Sekarang, beraninya Yu Jinsu melakukan hal seperti itu padamu. Dia benar-benar cari mati. Ayo, ikut aku ke Sekte Gerimis. Aku kan menghabisi mereka semua. Tetua Alexandra, tunggu sebentar. Carson Chen buru-buru berbicara. Respons Tetua Alexandra benar-benar membuatnya terkejut. Meskipun saya yakin bahwa dalang dari semua ini adalah Sekte Gerimis, saya ingin menyelesaikan semuanya dengan pelan-pelan. Saya akan menanganinya sendiri. Saya akan menganggap semua ini sebagai ujian bagi diri saya untuk meningkatkan kultivasi saya. Kalau itu yang kamu inginkan, aku tidak keberatan. Tetua Alexandra berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya. Tapi, kalau tingkat kultivasimu belum mencapai alam pelatihan kekuatan, kamu harus memberitahuku sebelum pergi ke Sekte Gerimis. Baik, Carson Chen tidak menolak kebaikan Tetua Alexandra. Kemudian, Tetua Alexandra kembali memberitahu Carson Chen tentang Sekte Gerimis. Jadi, Carson Chen mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sekte tersebut. Setelah itu, dia juga bertemu dengan Tetua Wono dan Tetua Linto. Mereka mengetahui masalah ini dan Tetua Wono sangat setuju dengan ide Carson Chen. Dia ingin Carson Chen menangani masalah ini sendiri.
Sementara untuk perihal kepulangan Carson Chen ke kota Fengwu, mereka hanya bertanya apakah dia membutuhkan bantuan dan tidak mendalami masalah tersebut. Dia juga mengunjungi tetua Liantou dan Willy Chen. Setelah darah energi Willy Chen ditempa sebanyak 4 kali, dia berhasil menerobos dan menjadi seorang petarung. Sekarang, dia berada di alam energi darah tingkat keempat. Carson Chen kemudian mengeluarkan 20 pil darah monster, 10 pil darah merah, dan 2 pil darah merah besar untuknya. Semua pil itu bisa mempercepat kultivasi Willy Chen sampai batas tertentu. Carson Chen juga menemui Vendius Chen, Glenn Chen, Zihan Chen, Eka Chen, Yesi Chen, dan yang lainnya. Kultivasi mereka sudah mencapai alam energi darah tingkat kelima, tetapi kesenjangan antara mereka dan Carson Chen makin besar. 3 hari berlalu secepat kilat. Carson Chen meninggalkan aula keluarga dan pergi ke paviliun penyanggah langit. Tuan Muda Chen, teratai darah 7 daun sudah dikirim, kata Teddy Qian dengan penuh senyum saat dia menyambut Carson Chen ke dalam ruang rahasia. Di atas meja di ruang rahasia itu terdapat sebuah kotak giok merah. Silakan dilihat dulu. Tangan gemuk Teddy Qian membuka kotak giok merah tersebut. Seketika itu juga, isi di dalamnya langsung menarik perhatian Carson Chen dan membuatnya merasa takjub. Di dalam kotak giok merah itu terdapat sebuah teratai berwarna merah darah yang mekar seukuran telapak tangan anak-anak. Teratai tersebut memiliki 7 kelopak. Setiap kelopaknya terlihat bening seperti kristal merah yang sangat indah dan memesona. Permukaannya juga dilapisi dengan pola-pola yang tak terhitung jumlahnya. Pola-pola itu terlihat seperti pembuluh darah yang sedang mengalirkan darah ke bunga itu dan membuat teratai darah 7 daun ini terlihat makin hidup dan indah. Teratai itu terlihat seperti sebuah karya seni yang sangat menakjubkan. Teratai darah 7 daun harus disimpan dalam kotak giok ini untuk memastikan bahwa kandungan-kandungan obatnya tidak hilang. Tapi, kamu harus ingat kalau dalam keadaan normal, waktu penyimpanan teratai ini tidak boleh lebih dari 1 tahun. Teratai itu harus diminum pada siang hari. 1 kelopak 1 hari. Setelah itu dikunyah dan ditelan. Kamu juga membutuhkan penggunaan teknik kultivasi untuk melarutkan dan menyerapnya. Teddy Qian berkata dengan nada serius. Terima kasih, pengurus Qian. Carson Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil mengeluarkan tiket uang senilai 1,6 juta dan order binding. Kemudian, dia meletakkan pedang Atirodra di atas meja. Carson Chen, kamu pasti sangat menyukai pedang ini, kan? Kata Teddy Qian sambil tersenyum. Ya, Carson Chen tidak menyangkal. Seorang pria sejati tidak mengambil barang yang orang lain sukai, kata Teddy Qian sambil tersenyum. Kamu bisa menyimpan pedang ini. Sementara kekurangan 200.000 uang giok putih untuk membeli teratai itu bisa kamu pinjam dari paviliun penyanggah langit. Tapi, tentu saja ada bunganya. Meminjam dari paviliun penyanggah langit. Carson Chen terkejut dengan saran tersebut. Hehe, orang biasa tentu saja tidak bisa melakukannya. Tapi, kamu punya order binding dan bakat yang luar biasa. Kamu punya kualifikasi untuk melakukannya. Selain itu, kebetulan aku punya hak untuk melakukannya, kata Teddy Qian sambil tersenyum. Pinjaman ini memiliki 3 jangka waktu. 1 tahun dengan bunga 10%, 2 tahun dengan bunga 20%, dan 3 tahun dengan bunga 30%. Sekilas, tampaknya suku bunga yang ditawarkan sangatlah tinggi. Jika dia meminjam 200.000 uang giok putih dalam jangka waktu 1 tahun, jumlah yang perlu dibayarkan kembali sebesar 220.000 uang giok putih. Namun, dibandingkan dengan menjual pedang Atirodra, Carson Chen lebih memilih untuk membayar bunga pinjaman itu saja. Aku pilih yang 1 tahun, kata Carson Chen tanpa ragu-ragu. Meskipun Tuan Muda Chen melunasi utangnya besok, jumlah bunganya tetap akan dihitung dalam bunga 1 tahun. Teddy Qian menjelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dengan Carson Chen. Tuan Muda Chen, aku tidak bermaksud untuk memerasmu. Tapi, sebagai seorang pengurus paviliun penyanggah langit, aku harus mengambil risiko tertentu ketika aku menggunakan hak ini. Terus terang saja, jika terjadi sesuatu kepada Tuan Muda Chen sebelum pinjaman itu dilunasi, akulah yang harus bertanggung jawab atas utang tersebut. Baiklah,
Carson Chen mengangguk. Paviliun Penyanggah Langit memang memiliki aturan-aturannya sendiri. Karena Carson Chen sudah membuat pilihannya, dia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jika tidak, dia tidak akan membuat pilihan itu sejak awal. Carson Chen mengambil kembali order binding miliknya dan menutup kotak giok merah tersebut. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam tas dan mengambil replika pedang Atirodra. Pengurus Qian, sampai jumpa lagi. Carson Chen berpamitan dengan hormat. Sampai jumpa, Tuan Muda Chen. Teddy Qian tersenyum dan mengantar Carson Chen ke gerbang paviliun Penyanggah Langit. Dia memperhatikan sosok Carson Chen yang makin menjauh dengan matanya yang sipit. Kemudian, dia bergumam, kalau aku adalah orang yang kejam, aku bisa saja mendapatkan 1,8 juta. Sayangnya, meskipun aku suka uang, aku tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Sambil menaiki kudanya, Carson Chen meninggalkan kota Fengwu dan pergi menuju kota danau dengan perasaan rindu di hatinya. Dia merasa senang karena akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya. Bersambung.